Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia bersama saya Bu Utami Wirdani. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang manusia dan sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Dalam kehidupan manusia dan perubahan dan keberlanjutan, di sini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Yang kedua adalah perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang pertama adalah kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Nah, kita tahu waktu adalah hal yang paling penting dan berharga dalam kehidupan. Apabila terlewatkan, manusia tidak dapat memutarnya kembali. Oleh karena itu, konsep waktu tersebut menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah terdiri atas perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Nah, keempat konsep ini sering terjadi dalam hidup kita yang termasuk dalam sejarah hidup kita. Yang pertama adalah perubahan. Kehidupan manusia selalu diwarnai perubahan. Nah, kita tidak akan stagnan, pasti akan berubah-ubah. Menurut Kunto Wijoyo, perubahan terjadi ketika masyarakat mengalami pergeseran. Perubahan memiliki kesamaan dengan perkembangan, akan tetapi perubahan adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan biasanya disebabkan oleh pengaruh dari luar dan dari dalam. Pengaruh dari luar penyebab perubahan antara lain masuknya ideologi dan budaya asing. Sementara itu, perubahan akibat pengaruh dari dalam dapat terjadi karena munculnya kebijakan politik tertentu atau bisa terjadi dari dalam diri kita. Nah, contoh perubahan yang paling nyata kita akan contohkan kalau dalam sejarah itu perubahan yang terjadi akibat kebijakan politik. Ini terjadi pada saat penjajahan. Salah satu kebijakan politik pada saat itu yang membawa dampak yang sangat besar, yang sangat signifikan dalam konteks sejarah Indonesia adalah pelaksanaan politik etis atau politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda pada masa pemerintahannya. Nah, di sini melalui kebijakan ini, pemerintah kolonial membuka sekolah-sekolah untuk kaum bumi putra. Nah, keberadaan sekolah-sekolah tersebut telah melahirkan kelompok kaum muda terpelajar. Dalam perkembangannya, kaum muda terpelajar muncul sebagai elit yang bekerja di pemerintahan kolonial dan aktivis pergerakan nasional. Selama Belanda menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 abad, kita itu rakyat pribumi zaman dulu itu diwajibkan untuk kerja. Nah, mereka tidak sempat untuk mengenyam pendidikan. Nah, tapi bagi mereka yang berkaum bangsawan atau berdarah biru bisa merasakannya. Banyak yang sekolah di Eropa ataupun di daerah lainnya. Nah, di sini setelah sekian lama menguasai Nusantara pada saat itu, Belanda memutuskan untuk memberikan politik etis atau politik balas budi di mana mereka memberikan kesempatan kepada rakyat-rakyat Nusantara, nah khususnya bangsawan yang berketurunan bangsawan, boleh mengenyam pendidikan, boleh membuka pendidikan pengajaran kepada rakyat Indonesia pada saat itu. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah salah satu tokoh yang seperti bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi di saat kita mengalami kegelapan, nah rakyat Indonesia tidak tahu apa itu membaca atau apa itu menulis, melalui tadi si Ibu Raden Ajeng Kartini ini rakyat bisa merasakan oh gini loh membaca, oh gini loh menulisnya seperti itu. Nah, di situ juga nanti ada organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Salah satunya adalah organisasi Budi Utomo. Nah, melalui organisasi-organisasi inilah
rakyat Indonesia mulai terbuka pikirannya. Nah, sehingga tidak terbelenggu. Oh, kami tidak mau lagi dijajah oleh bangsa Belanda ataupun Jepang lagi pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu perubahan yang signifikan, yang besar terjadi dalam sejarah Indonesia. Jika pada saat itu Belanda tidak memberikan kebijakan politik etis, mungkin kita akan terbelenggu selamanya menjadi anak buahnya atau dijajah Belanda pada saat itu. Nah, kita mau-mau saja tanpa ada perubahan, hanya diam di tempat saja. Nah, itu salah satu dampak positifnya. Selanjutnya adalah kesinambungan. Nah, kesinambungan di sini maksudnya adalah sesuatu yang lama diadopsi kembali. Nah, kesinambungan dicontohkan seperti ini. Perkawinan adat menerapkan salah satu contoh kebiasaan lama yang masih dipertahankan. Corak-corak kehidupan masa lalu yang masih dipertahankan hingga saat ini yang disebut kesinambungan. Nah, contoh kesinambungan dalam sejarah Indonesia dapat ditunjukkan dengan fenomena kolonialisme Belanda di Indonesia. Menurut Kuntowijoyo, kolonialisme Belanda hanya mengadopsi kebiasaan lama yang masih dimiliki masyarakat Indonesia pada saat itu. Sebelum masa kolonial, raja-raja pribumi menerapkan sistem penarikan upeti atau wajib pajak yang harus dibayarkan rakyat kepada kerajaan. Nah, pada masa kolonial Belanda, sistem pajak tersebut ditiru dan diterapkan pemerintah kolonial Belanda tanpa mengubah kedudukan pemimpin lokal. Belanda menarik pajak rakyat seperti yang dilakukan raja-raja pribumi. Nah, contoh paling nyata tentang kesinambungan ini, jadi kesinambungan itu sesuatu yang lama diadopsi atau diadakan atau dimunculkan kembali pada saat ini. Nah, salah satu contoh paling nyata tentang kesinambungan itu adalah korupsi. Nah, pada zaman kolonial Belanda, terutama pada zaman VOC, di sini terjadi korupsi besar-besaran. Nah, makanya korupsi itu sangat lekat dengan Belanda. Nah, kita itu kan digadang-gadang sebagai ini loh bekas jajahan Belanda, sehingga tidak heran kalau Indonesia itu banyak yang korupsi. Karena apa? Nenek moyangnya turun-temurunnya dulu juga sering korupsi, sehingga terjadi lagi lah sampai sekarang. Jadi korupsi itu bukan hal yang baru di Indonesia, karena zaman kolonial saja dulu sering terjadi korupsi. Makanya sesuatu yang diadopsi ini adalah adopsi yang berdampak negatif. Nah, ada juga yang dampak positif, salah satunya adat istiadat tadi. Kalau adat istiadat, kalau zaman dahulu, zaman nenek moyang kita kental, sangat kental. Nah, misalnya seperti kayak tepung tawar ataupun selamatan ataupun misalnya kalau Maulid Nabi. Nah, itu kan zaman dulu sudah ada. Nah, sekarang tetap diadopsi. Sampai sekarang pun orang masih melakukannya. Nah, itu kesinambungan yang positif. Kalau yang negatifnya korupsi bisa juga, kalau kayak judi juga bisa. Pokoknya segala negatif itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah perkembangan. Nah, dalam hidup kita pasti ada perubahan dan perkembangan. Nah, seiring perjalanan waktu, manusia mengalami banyak peristiwa. Nah, kehidupan manusia seiring perjalanan waktu inilah yang disebut perkembangan. Kehidupan manusia mengalami perkembangan dari paling rendah sampai yang lebih kompleks atau paling nyata. Contohnya untuk sekarang, HP, gadget, gawai, itu adalah contoh dari perkembangan. Kita flashback ke zaman dahulu, zaman 90-an, 80-an, 70-an. Kira-kira ada tidak HP seperti sekarang? Tidak ada. Dulu mau menemukan HP saja, itu hal yang sangat langka. Tidak ada telepon seluler.
Yang ada hanya telepon genggam atau telepon rumah saja. Itu pun ukurannya sangat-sangat besar. Nah, karena seiring berkembangnya zaman, muncullah teknologi-teknologi baru yang dikembangkan oleh peneliti sehingga kita temukan yang kalian gunakan, smartphone, itu adalah hasil dari perkembangan yang dilakukan terus-menerus. Nah, bisa jadi kalau di tahun 90-an atau 2000-an, HP itu sesuatu yang wow. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan atau memiliki HP. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja, untuk apa beli HP? Syukur-syukur punya telepon rumah. Nah, seperti itu. HP, dulu kita pengen beli, pengen HP Nokia tipe ini. Harganya, dulu harga 1 juta lebih saja itu udah mahal sekali. Nah, karena seiring perkembangan zaman, orang sudah perekonomian sudah tinggi, sekarang beli HP seharga motor saja sudah mampu. Nah, teknologinya sangat-sangat canggih. Mau HP murah, HP mahal, sekarang sudah punya teknologi yang canggih. Nah, misalnya kayak sekarang sudah 4G, bahkan ada yang 5G, kameranya nggak lagi 1, udah 4 malahan. Nah, pokoknya kapasitasnya itu sudah besar, layarnya ada yang kecil, besar, sedang, tergantung pemakaian dan selera masing-masing. Itu perkembangan salah satunya di bidang teknologi. Bisa juga komputer. Dulu komputer sama, hal yang langka. Orang di rumah punya komputer itu udah senang sekali, udah bangga, walaupun ukurannya besar. Nah, semakin berkembangnya zaman, dimodifikasi semakin kecil dan tipis, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Bahkan sekarang lebih canggih menggunakan tablet. Nah, seperti itu. Kalau contoh dalam perkembangan kota, bisa kita contohkan, bisa kalian bandingkan Jakarta zaman dahulu dengan Jakarta sekarang, jauh bedanya. Jakarta saat kemerdekaan dengan Jakarta sekarang yang reformasi sangat-sangat jauh. Nah, dulu jarang, sedikit masih ada gedung-gedung bertingkat, tapi sekarang semuanya gedung bertingkat. Daerah-daerah yang kecil sudah tertutupi oleh gedung bertingkat. Bisa kalian lihat jalanan semakin padat, jembatan tidak muat lagi karena saking banyaknya alat-alat transportasi yang dimiliki oleh orang-orang kita. Oke, selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan dalam sejarah terjadi apabila peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Nah, perlu dicatat, pengulangan dalam sejarah bukan berarti pengulangan peristiwa yang sama persis. Pengulangan dalam sejarah adalah pengulangan dalam hal-hal dan polanya. Oleh karena itu, aktor sejarah, waktu, dan tempat peristiwanya selalu berbeda. Sementara itu, corak peristiwanya mempunyai kemiripan. Nah, dia itu pengulangan, tapi tidak sama. Aktornya boleh beda, tapi peristiwanya kurang lebih sama. Contohnya seperti ini, lengsernya Pak Soekarno dengan lengsernya Pak Soeharto. Sama-sama dilengserkan, tetapi aktornya, tempat, dan waktunya berbeda. Nah, kondisi tahun 1870 terulang kembali pada masa Orde Baru. Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan menggantikan Soekarno, kebijakan politik berubah. Pada masa Orde Lama, Soekarno menerapkan kebijakan berdiri di atas kaki sendiri dan menolak modal asing. Akan tetapi pada 1970-an kesempatan modal asing dibuka seluas-luasnya. Beberapa perusahaan asing dari Jepang dan Amerika mulai masuk ke Indonesia. Perekonomian pun melaju pesat. Nah, itu di bidang ekonomi. Tapi kalau dalam bidang politik ini pada saat Orde Lama dan Orde Baru, di situ lengsernya Pak Soekarno dan Pak Soeharto itu sama. Sama-sama dilengserkan, dijatuhkan dari kursi tahtanya. Nah, di sini karena demokrasi atau dari protes dari mahasiswa pada saat itu. Jadi sama-sama lengser. Pengulangan bisa terjadi lagi, misalnya seperti penjajahan Belanda dengan penjajahan Jepang. Sama-sama penjajahan,
tetapi beda aktornya dan beda waktunya. Bisa dipahami? Oke. Nah, kita tahu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia adalah ruang dan waktu. Ruang merupakan pusat aktivitas manusia yang bergerak dinamis dalam dimensi waktu. Nah, konteks waktu memberikan penjelasan mengenai dinamika kehidupan manusia. Sedangkan dimensi ruang dalam sejarah mampu menjelaskan tentang perkembangan, perubahan, kesinambungan, dan pengulangan dalam kehidupan manusia. Jadi yang namanya yang Ibu sebutkan tadi itu tidak akan bisa terlepas. Pasti akan menjadi satu kesatuan. Akan tetap ada dalam cerita sejarah hidup kita. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, di sini ada pepatah yang mengatakan, hidup itu bagaikan roda yang berputar, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Nah, maksudnya seperti ini, kita hidup di dunia ini tidak selamanya di atas. Pasti roda hidup kita akan berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Akan seperti itu, akan terus berputar. Tidak selamanya kita ada di atas dan tidak selamanya kita akan ada di bawah. Pasti akan mengalami perputaran. Nah, selain mengalami perubahan, kehidupan manusia mengalami keberlanjutan. Keberlanjutan terjadi karena adanya hubungan antara peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada masa kini tidak lepas dari keberadaan peristiwa pada masa lalu. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan peristiwa lain pada masa lalu. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan Arnold Toynbee yang menyatakan bahwa mempelajari peristiwa masa lalu sangat berguna untuk membangun masa depan. Contohnya yang kita lakukan saat ini. Mengapa kalian harus belajar sejarah Indonesia? Untuk apa? Kan bosan, Bu. Pelajarannya bikin ngantuk. Ngapa kami harus belajar sejarah? Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita harus belajar sejarah? Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu. Kalau kalian tidak mengetahui kejadian pada masa lalu, kalian akan susah menerapkannya di masa sekarang. Jadi kalau misalnya kita tidak belajar sejarah, kita tidak akan tahu bagaimana perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu untuk mewujudkan suatu nama itu Indonesia. Kita tidak akan bisa merasakan hidup seperti ini tanpa jasa dari pahlawan-pahlawan kita pada saat dulu yang 3,5 abad plus 3,5 tahun harus dijajah oleh Belanda, Jepang, dan negara-negara lain. Kalau zaman dulu kita sudah hidup enak, tentu sekarang lebih enak. Nah, syukur-syukur kita hidup zaman sekarang. Alhamdulillah seperti itu, karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang zaman dahulu, oleh nenek moyang kita. Nah, kita sebagai masyarakat saat ini ya harus pandai melestarikan atau menjaga apa yang sudah didapat. Nah, kita diamanatkan untuk tetap membawa Indonesia atau menjaga Indonesia ya seperti negara yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, tugas kalian nanti tidak hanya sampai sini, kalian akan melanjutkan estafet tersebut. Tidak hanya berhenti di kalian, pasti sejarah hidup kalian atau sejarah pada masa lalu akan kalian ceritakan lagi pada anak cucu kalian nanti. Nah, selanjutnya adalah materi yang kedua, itu berpikir dengan perspektif sejarah. Di dalam konsep berpikir dengan perspektif sejarah, di sini ada 5 konsep yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep kronologis, kedua konsep diakronik atau diakronis,
Konsep ketiga adalah sinkronik, yang keempat adalah kausalitas atau sebab akibat, dan 5 adalah konsep periodisasi. Yang pertama adalah konsep kronologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kronologi berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Nah, dalam kisah sejarah, peristiwa harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jadi, sejarawan tidak boleh menceritakan atau menulis suatu sejarah jika ceritanya melompat-lompat. Nah, kalau melompat-lompat atau salah satu faktanya tidak dimasukkan dalam suatu cerita, maka akan menjadi namanya anakronisme. Anakronisme sejarah adalah penempatan tokoh, peristiwa, dan objek sejarah yang tidak sesuai dengan urutan waktu. Nah, namanya kronologi harus dari A sampai Z. Jangan A sampai Z tapi JMKL-nya hilang. Nah, jadi dia harus berurutan A sampai Z. Nah, seperti contohnya di sini adalah kronologi sejarah Indonesia. Di sini dari zaman prasejarah sampai zaman reformasi sekarang ini. Nah, kalau kalian ceritakan ke anak cucu kalian, jadi hanya zaman prasejarah saja, tapi langsung ke Orde Lama, tapi kalian melupakan penjajahan, itu salah. Nah, nanti akan menjadi anakronisme. Nah, seperti itu. Jadi harus berurutan. Oh, yang pertama adalah zaman prasejarah. Yang kedua, zaman Hindu-Buddha. Ketiga, zaman perkembangan Islam. Keempat, penjajahan Belanda. Kelima, pendudukan Jepang. Baru kemerdekaan, barulah sampai revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Jadi harus berurutan waktunya. Tidak boleh lompat-lompat. Jika lompat-lompat, akan menjadi anakronisme. Yang kedua adalah konsep diakronik. Nah, istilah diakronik berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu dia yang berarti melintasi, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal, sebaliknya sebuah peristiwa pasti mempunyai hubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dalam konsep diakronik, itu lebih mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan peristiwa tertentu sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Contoh cara berpikir diakronik dalam sejarah adalah ketika kalian mengamati perkembangan pemerintahan Indonesia. Cara berpikir diakronik akan menghasilkan pemahaman bahwa pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan berdasarkan perjalanan waktu dari pemerintahan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Nah, pergantian pemerintahan tersebut mengalami perkembangan dan kesinambungan apabila dilihat dari rentang perjalanan waktu. Itu adalah konsep diakronik. Yang ketiga adalah konsep sinkronik. Menurut Kuntawijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Dengan cara ditulis menggunakan pendekatan ilmu sosial, sejarah dapat bersifat sinkronik dan diakronik sehingga sejarah menjadi lebih kaya. Dalam penulisan sejarah politik misalnya, sejarah politik biasanya hanya merekonstruksi perkembangan partai politik saja. Akan tetapi, dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah dapat berbicara tentang hubungan partai politik dengan sistem status dan kelas. Nah, itu termasuk bisa disatukan dengan sosiologi. Kalau misalnya sejarah digabung dengan sosiologi, kalau sejarah misalnya, oh sejarah berdirinya partai ini bagaimana, tapi kalau digabung dengan ilmu sosiologi akan bertambah ilmunya, jadi bagaimana hubungannya dengan partai lain. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah konsep kausalitas atau sebab akibat. Nah, konsep kausalitas dapat digunakan untuk menganalisis suatu peristiwa. Contohnya, dari sejarawan Suhartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum dan sebab khusus. Sebab khusus sering disebut sebagai pemicu.
Kita contohkan di sini adalah Lengsernya Pak Soeharto, di sebelahnya adalah Pak B.J. Habibie. Dalam kasus di sini ada sebab khusus dan sebab yang memicunya. Nah, apa yang memicu Pak Soeharto dilengsarkan atau turun dari jabatannya? Pada saat itu demo besar-besaran tahun 98, 97, 98, 99. Itu di masa dimana Pak Soeharto harus turun dari jabatannya setelah sekian lama menjabat sebagai Presiden Indonesia yang kedua. Selanjutnya, yang terakhir adalah konsep periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Pembabakan digunakan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui jalannya peristiwa secara kronologis atau berurutan. Di sini contohnya dari zaman prasejarah sebelum abad ke-4 Masehi, zaman Hindu-Buddha abad ke-4 Masehi sampai abad ke-5 Masehi, selanjutnya zaman perkembangan Islam sampai 16 Masehi dan sampai reformasi 98 sampai sekarang. Jadi harus dibabak. Maksudnya dibabak ini dikotak-kotakan atau dibagi. Oh, zaman prasejarah tahun sekian. Nanti setelah prasejarah Hindu-Buddha tahun sekian. Jadi mengapa harus dibabak atau dibagi-bagi supaya lebih jelas. Oh, ini Orde Lama tahun 1949 sampai 1966. Jadi agar pembaca ataupun kalian nantinya lebih paham rangkaian-rangkaian tahunnya. Jadi tidak bingung ataupun tertukar tahun berapa dan tanggal berapanya.